Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini, tanggal 25 September, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Nicholas dari Flue, pengaku iman, dan Santo Sergius dari Radones, abbas. Yang pertama, Santo Nicholas dari Flue, pengaku iman. Nicholas berasal dari Swiss. Ia lahir di kanton Obwalden pada tahun 1417 dari sebuah keluarga Katolik yang saleh. Masa kecilnya berlangsung dalam situasi perang berkepanjangan. Ketika berumur 15 tahun, ia sudah mampu memainkan pedang seperti seorang prajurit perang. 4 tahun kemudian, ketika berusia 19 tahun, ia pun turut dalam pertempuran untuk membela Swiss, tanah airnya. Sang ibu heran bahwa anaknya yang saleh itu memiliki jiwa patriotik yang besar. Ia mengharapkan Nicholas menjadi seorang imam, bukan seorang prajurit perang. Harapan ini pupus ketika Nicholas menikah dengan Dorothea Weiss. Karena keberanian dan kelincahannya dalam berperang, Nicholas dipilih sebagai komandan pasukan tempur. Seusai perang, ia dipilih menjadi anggota Dewan Kota Peraja, anggota pengadilan kota, dan akhirnya menjadi wakil rakyat di kanton Unterwalden. Kepribadiannya yang menarik dan saleh membuat rakyat senang padanya dan memilih dia untuk memangku jabatan-jabatan itu. Akan tetapi Tuhan rupanya mempunyai rencana khusus atas diri Nicholas. Pada usianya yang ke-50 tahun, Nicholas sekonyong-konyong meninggalkan segala-galanya untuk menjalani hidup menyendiri sebagai seorang pertapa. Suatu kekuatan ajaib yang tidak kuasa diatasinya menggerakkan dia untuk menjalani cara hidup itu. Mula-mula ia menjadi seorang pesiarah. Kemudian ia menetap di sebuah gubuk yang tersembunyi di sebuah jurang di pegunungan Swiss. Di tempat yang sunyi itu, ia menjalani hidup doa dan tapa yang mendalam selama 20 tahun. Dia ingin membina suatu pergaulan yang erat mesra dengan Allah. Tuhan menganugerahkan kepadanya anugerah-anugerah yang luar biasa. Ia mengalami banyak penglihatan dan ketenangan batin yang penuh kebahagiaan dan penghiburan rohani. Mujizat besar yang dialaminya ialah bahwa selama bertahun-tahun lamanya, ia mampu hidup dalam puasa mutlak tanpa makan apapun kecuali komuni suci. Doa dan renungan-renungan suci adalah pekerjaannya sehari-hari. Menyaksikan kesucian Bruder Klaus, demikianlah ia disebut orang, banyak orang datang kepadanya untuk meminta bimbingan rohani. Kepada orang-orang itu, ia menasihatkan agar mereka selalu sabar dan suka akan perdamaian. Pada tahun 1641, Federasi Swiss terancam perpecahan karena perselisihan antara negeri-negeri itu. Banyak orang berbondong-bondong pergi kepada Bruder Klaus untuk meminta pandangannya tentang masalah itu. Pemerintah pun mengutus beberapa orang kepada Bruder Klaus. Kepada mereka, Bruder Klaus berpesan, "Jagalah kesatuan negara dan usahakanlah perdamaian." Nasihat ini berhasil membawa kembali Federasi Swiss ke dalam persatuan dan perdamaian. Nicholas meninggal dunia pada tahun 1487 dan dihormati sebagai Rasul Perdamaian. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 25 September adalah Santo Sergius dari Radones, abbas. Sergius atau Sergei lahir di Rostov, Rusia pada tahun 1315 dari sebuah keluarga petani sederhana.
Di kalangan rakyat Rusia, Sergei dikenal luas karena kesucian hidupnya. Ia hidup bertapa di sebuah hutan di luar kota Moskwa. Banyak orang datang kepada dia untuk menjadi muridnya. Karena muridnya banyak, ia akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah biara pertapaan dekat kota Zagorsk. Biara itu dinamakannya Biara Tritunggal Maha Kudus. Sampai kini, biara itu tetap menarik perhatian banyak peziarah walaupun mereka diolok-olok oleh kaum komunis Soviet. Seperti Santo Bernardus di Eropa Barat, demikian juga Sergei sering dimintai nasihat dan pendapat oleh para pembesar gereja dan negara. Karena kesalehan dan kejujuran hidupnya, Sergei beberapa kali ditawari jabatan uskup atau patriark Moskwa. Namun, ia selalu menolak tawaran itu karena lebih suka hidup menyendiri bersama rekan-rekannya di hutan rimba. Seperti Santo Fransiskus Assisi, Sergei juga dikenal sebagai pencinta lingkungan hidup. Dalam hidupnya, Sergei menaruh devosi yang besar kepada Santa Perawan Maria setelah ia mengalami peristiwa penampakan Maria. Ia meninggal dunia pada tahun 1392 di tengah saudara-saudaranya sebiara dalam usia 83 tahun. Saudara, demikianlah dua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 25 September, yakni Santo Nikolas dari Flue, pengaku iman, dan Santo Sergius dari Radones, Abbas. Santo Nikolas dan Santo Sergius, doakanlah kami. Tuhan memberkati.